Bertemu kembali dalam cerita yang berjudul Perempuan Misterius. Bagian yang pertama. Masih bersama saya, kreator Edi Bartos. Selamat mengikuti. Siang itu hampir 2 jam lebih Aryo duduk di bangku yang berada di pojok taman kota. Dia hampir tidak percaya tentang semua yang telah terjadi. Seakan semuanya tidak mungkin tapi nyata. Lama Aryo berpikir, lalu ingatannya kembali ke masa beberapa minggu yang lalu. 1 tahun sudah Aryo bekerja sebagai seorang driver pada perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Pagi itu seperti biasanya sebelum berangkat kerja dia menuju ruang makan guna sarapan pagi. Setelah menghabiskan sarapan paginya lalu dia sejenak melihat jam tangannya. Rupanya sudah jam 7 pagi. Kata Aryo dalam hati. Lalu dia berdiri segera berangkat menuju tempat bekerja. Sesampainya di tempat kerja dan setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Aryo segera bergegas menuju ke kantor. "Selamat pagi Pak," kata Aryo, menyapa seorang satpam yang berjaga di depan kantor. "Pagi Mas," Aryo jawab satpam yang bertugas. Sejenak Aryo mengobrol sekedar basa-basi sambil mengeluarkan kartu barcode-nya guna cek log absensi. "Selamat pagi Bu," kata Aryo. Sesampainya di ruangan kerja Bu Antin. "Pagi Pak," Aryo jawab Bu Antin. Seorang staf karyawan bagian pengiriman barang. "Silakan duduk Pak Aryo," kata Bu Antin, sambil mempersiapkan berkas surat jalan yang harus dibawa Aryo sebagai kelengkapan perjalanan tujuan pengiriman barang. Dan setelah memeriksa sejenak lalu Bu Antin segera menyerahkan ke Aryo. "Ini Pak Aryo surat jalannya. Selamat bertugas ya Pak, semoga selamat sampai tujuan," kata Bu Antin. Sore itu cuaca sangat mendung sambil sesekali disertai gelegar suara petir pertanda hujan akan turun. Aryo menambah kecepatan laju mobilnya agar secepatnya bisa pulang sampai ke kantor. Setelah seharian mengantarkan barang ke beberapa distributor, sejenak Aryo menengok jam tangannya. Rupanya sudah jam 6 sore. Sebentar lagi malam akan tiba, kata Aryo dalam hati. Mobil terus melaju, hari mulai gelap dan gerimis mulai turun. Lalu Aryo mengurangi kecepatan mobilnya. Tiba-tiba dari kejauhan pandangan Aryo melihat seorang perempuan muda melambaikan tangannya saat melewati tempat yang sepi. Sejenak Aryo kaget, lalu dia segera melambatkan mobilnya dan berhenti tepat di depan perempuan itu. "Maaf Mas, bolehkah ikut menumpang?" kata perempuan itu. "Oh boleh Mbak, silakan masuk ke mobil," kata Aryo spontan. Lalu perempuan itu segera masuk ke mobil duduk di samping Aryo. Lalu Aryo menjalankan mobilnya kembali. "Mau kemana Mbak?" kata Aryo. Memecah kesunyian. "Mau pulang Mas," jawab perempuan itu. "Kok sendiri aja Mbak?" kata Aryo. "Iya Mas, dari tempat saudara," jawab perempuan itu. "Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak?" kata Aryo. "Surti Mas," jawab wanita itu singkat. Setelah kurang lebih 10 menit berlalu, tiba-tiba perempuan itu berkata, "Berhenti di depan Mas." Lalu Aryo pun segera menghentikan mobilnya. "Terima kasih ya Mas, ini nomor WhatsApp saya," jawab perempuan itu sambil menyodorkan secari kartu nama bertuliskan nomor WhatsApp. Spontan Aryo menerima kartu nama itu. Dan perempuan itu segera turun. Sambil berkata, "Kalau sempat main ke rumah ya Mas." "Ya Mbak," jawab Aryo. "Rumah saya di dalam sana Mas," kata perempuan itu sambil beranjak pergi menyusuri jalan setapak masuk ke dalam perkebunan. Demikianlah tadi akhir cerita dalam judul Perempuan Misterius bagian yang pertama. Nantikan kisah cerita selanjutnya dalam
episode Perempuan Misterius bagian yang kedua. Cerita ini hanyalah karangan penulis belaka dan dibuat hanya untuk dinikmati sebagai hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan peristiwa yang tidak disengaja oleh penulis mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih berkembangnya channel ini. Salam dari saya, kreator Edi Pan.